Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على خير خلقه وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan membahas dua ayat, ayat ke-11 dan ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, hamalnakum, maka kami bawa nenek moyang kalian fil jariyah, ke dalam bahtera, linaj'alaha lakum, agar kami jadikan peristiwa itu tazkiratan, peringatan bagi kalian, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari dua ayat yang mulia ini. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang azab yang telah Allah turunkan berupa banjir bandang kepada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam yang kafir dan membangkang. Taib. Jadi kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang kufur kepada Allah, tidak mau tunduk patuh taat kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan tufan dan juga banjir bandang yang sangat dahsyat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ibu bisa lihat di surat Al-A'raf
ayat 59, 64 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Lalu dia berkata, yakni mendakwahi kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, pada hari yang besar. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka para pemuka kaumnya berkata, ini penentangan terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kata para pemuka kaumnya, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi justru Nabi Nuh alaihi salam ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dituduh ya sebagai orang yang sesat. Qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjawab tuduhan tersebut. Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidaklah sesat, tetapi aku ini seorang rasul, utusan dari Rabbul Alamin. Uballighukum risalati Rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian amanat Rabbku, amanah risalah, amanah kerasulan. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku memberi nasihat kepada kalian dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Dan heranlah kalian bahwa ada peringatan yang datang dari Rabb kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri. Untuk apa? Liyunzirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian dan agar kalian bertakwa sehingga kalian mendapatkan rahmat. Ini pernyataan Nabi Nuh, awa ajibtum, apakah kalian heran bahwa ada peringatan yang datang dari Rabb kalian melalui seorang laki-laki dari kalangan kalian sendiri yang memberikan peringatan dan juga mengajak kalian supaya bertakwa dan mendapatkan rahmat. Maksudnya kenapa kalian heran? Barakallahu fikum. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki. Maka mereka mendustakannya, yakni mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Fa'anjaynahu, lalu kami selamatkan Nuh, walladzina ma'ahu fil fulki, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Jelas ya? Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mendustakan beliau, ternyata mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 14 ayat 15. Surat ke-29.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Kemudian mereka dilanda oleh tufan, dilanda oleh banjir yang sangat besar, sedangkan mereka itu orang-orang yang zalim. Fa'anjainahu wa ashabas safinah, maka kami selamatkan Nuh dan juga orang-orang yang berada di kapal itu. Wa ja'alnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Nah, di sini fungsinya ya, bahwa kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu juga sebagian kaum mereka yang Allah Subhanahu wa taala binasakan itu harus menjadi ayat, menjadi tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diambil pelajarannya oleh manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini Allah sampaikan hamalnakum fil jariyah. Inna lamma taghal ma'u. Sesungguhnya kami tatkala air itu telah naik. Maksudnya air bah, air banjir bandang yang sangat dahsyat. Ketika sudah mulai meluap naik sampai ke atas gunung, maka Allah nyatakan hamalnakum, kami bawa nenek moyang kalian fil jariyah, ke dalam bahtera. Di sini berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang selamat dari banjir bandang itu. Siapa? Pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di sini Nabi Nuh dinyatakan sebagai nenek moyang. Karena saat itu setelah Nabiullah Adam alaihi salam, maka yang kedua tersisa adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lebih dulu mana dengan Nabi Ibrahim? Setelah Nabi Adam, Idris, Syith, Ibrahim dulu atau Nabi Nuh dulu? Mana bu? Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh itu awalu rasulin. Beliau adalah rasul pertama yang diutus Allah untuk manusia. Maka pantas kalau kemudian Nabi Nuh alaihi salam juga dikatakan sebagai nenek moyang manusia, karena setelah itu tidak tersisa kecuali beliau. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada yang Allah selamatkan dari azab yang sangat dahsyat itu. Siapa yang Allah selamatkan? Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, nenek moyang manusia setelah Nabiullah Adam alaihi salam. Taib. Kenapa Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan Allah? Karena beliau Nabi dan Rasul Allah yang jelas beriman kepada Allah. Kemudian juga wa man ma'ahu, ada yang bersama dengan beliau. Tidak lebih dari 100 orang. Kenapa mereka juga diselamatkan Allah? Kenapa, Bu? Karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, tunduk patuh taat kepadanya. Maka iman kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya
merupakan sebab keselamatan. Iman kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya merupakan sebab keselamatan. Jika yang bermaksiat, jika yang durhaka dibinasakan, maka yang taat akan diselamatkan. Sebagaimana di sini para pengikut Nabi Nuh alaihi salam ketika air naik sampai ke gunung, kami kata Allah membawa nenek moyangmu ke dalam bahtera yang berlayar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa di antara mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah membuat kapal besar saat musim kemarau dan selamat dari bencana banjir bandang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang itu tunduk patuh kepada perintah Allah, ya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka bisa saja dia dianggap aneh oleh manusia. Tidak ada masalah. Ya sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau membuat perahu yang sangat besar. Perahu yang sangat besar di musim kemarau. Di atas gunung. Orang biasanya bikin perahu di mana? Di mana, Bu? Ya intinya dekat air kan begitu. Kalau tidak dekat danau, dekat sungai. Kalau tidak dekat sungai, dekatlah laut. Ya, sehingga memindahkannya mudah, kan begitu. Lazimnya kan begitu. Nah, Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal besar itu musim kemarau. Kemudian di atas gunung. Gimana tidak dipandang gila oleh manusia biasa, kan begitu. Barakallahu fikum. Maka beliau dicibir oleh Bani Rasib, ya kaumnya itu. Tapi beliau tidak bergeming. Kenapa? Karena beliau sedang menunaikan perintah Allah. Beliau sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang tunduk patuh menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, terutama di akhir zaman seperti ini, mungkin saja dianggap asing, dianggap aneh. Dan begitu yang kemudian disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu datang di awal kali kedatangannya ghariban, ya, sesuatu yang dianggap asing oleh manusia. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam nanti akan kembali dianggap asing sebagaimana permulaannya. Barakallahu fikum. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya di masa-masa ini kita sudah merasakannya. Ya bagaimana ketika orang itu mencurahkan segenap jiwa raganya, lahir batinnya, hidup dan kehidupannya untuk Islam dan juga kaum muslimin, banyak mungkin orang yang menganggapnya aneh dan asing. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya tidak ada masalah. Dan berusahalah untuk tetap tabah, tegar. Ya saat kita menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bahkan saat kita sendirian di jalan Allah tersebut. Jangan bergeming. Ya jangan kemudian kita tergoda ya untuk mengikuti arus yang lebih banyak. Ya lurus saja, tegak lurus, ajak lempeng menuju Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang lurus tersebut. Walaupun semua manusia menganggap kita orang yang aneh,
ya, atau menuduh kita orang yang gila. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian mukjizat yang kedua, ya, beliau selamat dari banjir yang sangat dahsyat. Ya, ada sekian ya kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya, sebagian mengatakan bahwa beliau dan orang-orang beriman bersamanya itu berada di atas kapal ya selama kurang lebih 150 hari. 150 hari. Berarti berapa bulan, Bu? 150 hari. 5 bulanan di atas kapal. Ada yang pernah berlayar 5 bulan, Bu? 30 jam saja. Balikpapan, Surabaya, gitu. Barakallahu fikum. Turun keleyengan, gitu. Bagaimana kalau 150 hari, 5 bulan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu bukan perkara mudah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita jelaskan tentang kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Kapal Nabi Nuh alaihi salam itu dibuat oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya atas dasar perintah Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghibur Nabi Nuh alaihi salam yang telah mengalami cacian, cibiran dan perlakuan kasar dari Bani Rasib. Serta dalam rangka agar Nabi Nuh dan juga kaumnya dapat selamat atas izin Allah dari azab yang akan ditimpakan. Taib. Jadi yang memerintahkan membuat kapal itu adalah Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ternyata salah satu di antara tujuan Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal adalah untuk tasliyah, untuk menjadi hiburan bagi Nabi Nuh yang mengalami berbagai macam ujian, cobaan, tantangan dan juga hambatan saat beliau mendakwahi kaumnya. Nah, dari sini ibu yang dirahmati Allah, supaya kita itu bisa tegar di dalam ujian, sibukkan diri kita dengan perintah Allah. Sibukkan diri kita dengan perintah Allah. Yang wajib ataukah yang sunnah. Maka ujian ya berupa cibiran, cacian, makian. Orang sekarang bilangnya nyinyiran. Begitu ya? Nyinyir. Orang yang nyinyir itu biasanya hanyir. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sibukkan saja. Sibukkan dengan perintah Allah. Nabi Nuh alaihi salam menyibukkan diri dengan perintah Allah. Allah perintahkan buat kapal, buat perahu. Beliau buat. Maka beliau tidak terbawa oleh nyinyiran, cacian, makian. Ya, sebagian daripada kaumnya. Kalau kemudian kita tidak punya aktivitas, begitu ya, maka bisa saja nyinyiran itu membahayakan diri kita. Ya tidak, Ibu? Banyak orang yang dapat nyinyiran sedikit saja, kemudian magernya 3 hari. Ya. Murung aja di dalam kamar. Ya. Aku tidak ridho. Ya. Aku bersedih. Aku galau. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Begitu ya. Malah bikin status. Gitu ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Maka sikapi dengan apa? Dengan kesibukan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Jadi beliau buat kapal atas dasar perintah Allah. Pelajarannya bagi kita ya sibukkan dengan perintah-perintah Allah.
Ya, sibukkan dengan menjalankan kewajiban. Ya, daripada mikirin nyinyiran orang, lebih baik ngedidik anak. Ya kan ibu? Pada punya anak kan? Sibukkan dengan mendidik anak. Pada punya suami, sibukkan melayani suami. Gitu. Sibuk menunaikan kewajiban. Sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Kalau punya PR, kerjakan PR itu. Ya. Kalau menghadapi ujian, kerjakan ujian itu. Jangan mikirin cacian makian orang. Nggak ada habisnya, ibu. Ya. Perkataan manusia tidak ada habisnya. Kita mau melakukan apa saja, nyinyiran itu pasti ada. Ya. Komentar netizen itu pasti banyak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian kapal Nabi Nuh alaihi salam, nah, tentang perintah Allah untuk membuat kapal kepada Nabi Nuh, ibu bisa lihat di surat Hud ayat 36. Kok 36 lagi nih? Coba lihat ayatnya. Surat Hud saya minum dulu. Tiga enam, 37 maksudnya itu. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Perhatikan ibu. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Jadi sebagian ayatnya sudah kita bacakan, ya, bagaimana penentangan mereka. Nabi Nuh dikatakan orang yang sesat. Begitu ya. Beliau dicaci, dimaki, dicibir, ya, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat kasar. Padahal beliau punya makom yang luar biasa sebagai nabi dan rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Jadi fala tabta'is, kata Allah, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian Allah berikan, ya, salah satu wasilah untuk bisa menghilangkan kesedihan yang ada pada Nabi Nuh. Wasna'il fulka, dan buatlah kapal itu bi'ayunina, dengan pengawasan, wa wahyina, dan juga petunjuk wahyu kami, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim, innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ini tasliyah bagi Nabi Nuh alaihi salam, hiburan bagi beliau. Ayo, sibukkan saja membuat perahu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa tambahkan ayat 38-nya. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan mulailah dia, yakni Nabi Nuh alaihi salam, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Perhatikan, mereka mengejeknya. Maka Nabi Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Fasawfa ta'lamun man yatihi adzabun yukhzih. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Mereka mengejek Nabi Nuh saat beliau menjalankan perintah Allah membuat kapal laut. Maka nanti ada masanya di mana, ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya, akan membalas apa yang mereka perbuat dalam keadaan yang tentu lebih mengenaskan. Ya. Ibu, kalau orang sedang jatuh, tersiksa, kemudian diejek-ejek, maka itu lebih menyakitkan. Begitu kan?
Lebih menyakitkan. Orang-orang kafir di dunia ini mereka mentertawakan orang-orang beriman. Padahal orang-orang beriman ada di surga dunia. Maka ejekan mereka, cibiran, tertawanya mereka mentertawakan orang-orang beriman. Padahal kita ada di surga dunia. Itu tentu tidak ngefek. Dan nanti di akhirat itu akan berubah. Justru orang-orang beriman yang kemudian mentertawakan orang-orang kafir yang sedang diazab di neraka. Mana yang lebih mengerikan, Ibu? Jelas di akhirat nanti. Kata orang sudah jatuh tertiban tangga, kan begitu. Mereka ditertawakan orang-orang beriman yang dikisahkan di surat Mutaffifin itu dalam keadaan disiksa. Siksanya saja sudah mengerikan. Ketika ditertawakan oleh orang-orang beriman, ini tambahan siksaan. Secara zahir mereka disiksa, secara batin juga mereka disiksa. Orang sudah jatuh tertiban tangga diolok-olokin. Enak nggak, Ibu? Nggak enak. Jatuhnya saja sudah sakit. Tertiban tangga tambah sakit. Diolok-olok sama orang, tambah sakit lagi. Nah, di dunia ringan. Di dunia ringan. Tapi kalau kemudian itu terjadi di akhirat, na'udzubillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka tenggelam di dalam banjir yang begitu dahsyat. Kemudian diolok-olok oleh orang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Tentu itu siksaan di atas siksaan yang menimpa lahir sekaligus juga batin mereka. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapal Nabi Nuh alaihi salam itu terbuat dari papan dan pasak. Ya, jangan bertanya papannya papan apa. Karena ilmu tentang itu tidak disebut ilmu. Ya, jahilnya kita tentang itu juga tidak disebut jahil. Papan apa, Ustaz? Bengkirai kah? Ya. Ulin kah? Gitu kan? Papan jati kah? Tidak usah tanya itunya. Taib. Intinya dari papan dan pasak. Allah sebutkan itu di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat berapa, Bu? 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamalnahu 'ala dzati alwahi wa dusur." Dan kami angkut dia, yakni Nabi Nuh alaihi salam, ke atas kapal alwah yang terbuat dari papan, wa dusur, dan juga pasak. Papan dan pasak. Ya, zaman sekarang juga, Ibu, mungkin masih ada orang yang membuat perahu gitu. Tidak pakai baut, tidak pakai mur, tapi main pasak. Barakallahu fikum. Ya, masyarakat kita, ya masyarakat Nusantara itu sangat terkenal. Ya, mereka punya kemampuan yang luar biasa membuat kapal laut dari bahan kayu. Ya, kita mengenal ada kapal pinisi. Ya. Orang-orang Sulawesi, Makassar tentu paham itu. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kapal tersebut memuat orang-orang yang beriman dan juga binatang. Jadi bisa ngangkut orang, juga bisa ngangkut binatang. Kenapa binatang diangkut, Ibu? Ya, sebagai ketahanan pangan, kan begitu. Mereka di kapal ini bukan sehari dua hari. Tentu mesti ada perbekalan yang dibawa. Kemudian kapal tersebut berlabuh di Gunung Judi. Ya, sebagian mengatakan Gunung Judi itu ya wilayah sekitar negara Irak.
Ya, perbatasan antara Suriah dan Turki. Intinya di Bukit Judi. Ibu bisa baca ya ayat-ayatnya. Baik. Allah selamatkan Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Sedangkan selain mereka semuanya tenggelam di dalam banjir bandang yang sangat dahsyat. Ibu juga bisa lihat itu di surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Nah itu sedikit ya tentang gambaran kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Pelajaran berikutnya dari ayat inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa termasuk bentuk suudzon, termasuk bentuk berburuk sangka kepada Allah adalah ketika engkau menyangka bahwa Allah tidak akan menyelamatkanmu saat sulit dan terjepit. Dalam lubang jarum yang sangat sempit sekalipun, sejatinya masih ada harapan dan jalan keselamatan. Maka janganlah berputus asa. Gelapnya malam akan berganti dengan cahaya fajar. Lihat, tatkala lamma taghal ma, ya ketika air itu sudah mulai naik ke atas gunung dalam keadaan yang tentu mengerikan. Ini banjir bah yang sangat luar biasa. Ternyata Allah selamatkan Nabi Nuh dan juga kaumnya yang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah disitulah pelajaran bagi kita. Jangan berputus asa. Justru ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudahan itu akan datang bersama dengan kesulitan. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman, hambanya yang berikhtiar, hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh, hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan itu akan selalu datang. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Kalimatnya kan ma'a. Ma'a itu apa, Bu? Bersama atau setelah? Bersama. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan Allah ulangi, wa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama. Artinya saat kita sulit saja sejatinya ada kemudahan. Apa kemudahan yang dimaksud Ibu saat kita sulit? Ibu pernah sulit kejepit? Pernah? Pernah lah. Manusia itu ya antara itu kan hidupnya. Walaupun mungkin bidangnya beda-beda, soalnya beda-beda. Orang miskin mungkin dengan hartanya. Orang kaya kesulitan yang akan dialaminya apa? Duit tidak ada masalah. Ya. Mungkin dengan keluarga, kan begitu ya? Bukan begitu Ibu? Ya. Atau dengan apapun itu. Soal ujian kita kan beda-beda. Tapi siapapun kita pasti pernah merasakan dan juga mengalami masa-masa sulit dan terjepit. Nah bersama kesulitan itu ada
kemudahan. Apa kemudahannya, Ibu? Loh, kan sedang sulit, kok mudah? Gimana maksudnya? Iya, bagi seorang beriman, saat dia sulit, kemana dia akan bersimpuh? Kepada Allah, kan begitu. Kemana dia akan minta tolong? Kemana dia akan menggantungkan jiwa dan raganya? Kemana dia akan memasrahkan segenap lahir dan batinnya? Kepada Allah. Apa yang kemudian dia rasakan dalam keadaan seperti itu? Ketenangan, kelapangan hati. Di situ dia merasakan kemudahan. Orang itu, Ibu, kalau sudah memasrahkan jiwa raganya kepada Allah, enteng gak hidupnya? Enteng sudah. Ya. Ketika dia kemudian luju kepada Allah, ya, luju itu bersandar, menjadikan Allah itu tumpuan. Ketika dia rujuk itu kembali kepada Allah dengan taqarrubnya, dengan doa-doa terbaiknya, ya, dengan imannya, dengan tawakalnya, ya, dengan taslimnya, kepasrahannya, maka sejatinya itu kemudahan, sudah ringan, ya. Mau diapakan lagi? Saya sudah pasrahkan, ya Allah, segala sesuatunya kepadamu. Itu sudah kemudahan. Saat kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan solusi kepadanya, maka Masya Allah, itu kemudahan di atas kemudahan. Ya kan, Ibu? Itu kemudahan di atas kemudahan. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali kisah-kisah menakjubkan, ya, seputar masalah ini. Di antara hikmah safar yang kemarin kami lewati, ada salah satu sahib kita, Al-Ustadz Hafizahullahu Ta'ala. Beliau cerita ketika awal merintis pesantrennya, ya, mulai dari nyewa di tengah kampung, menghadapi berbagai macam kesulitan. Salah satunya apa, Ibu? Beliau difitnah, ya, difitnah radikal, difitnah teroris, begitu ya. Pokoknya sudah macam-macam. Kemudian ada satu tokoh kampung yang dia hasad, benci, begitu ya, kepada ustadz kita ini. Dia pokoknya tidak mau tahu, harus ditutup ini, kegiatan ini. Padahal kegiatannya masih kecil, hanya mungkin 20 anak, belajar Iqra, belajar ngaji, begitu kan. Belum ada kegiatan banyak, hanya belajar Iqra, belajar ngaji, belajar tahfiz, gitu ya, untuk anak-anak dan sebagiannya orang tua. Namun demikianlah, ya, orang itu kalau sudah hasad, orang itu kalau sudah benci, ya begitu. Sampai tidak mau tahu, ini harus ditutup, harus bubar. Barakallahu fikum. Ya, karena ustadz kita ini Masya Allah, ya, banyak sekali pengalamannya walaupun masih sangat muda, ya. Ibu yang dirahmati Allah, ya, beliau hanya bisa mengadu kepada Allah, ya. Ya Allah, kalau memang Engkau ridhoi apa yang saya lakukan ini, selamatkan saya dari makarnya mereka ini. Jadi suatu ketika, Ibu, tiba-tiba beliau diciduk, dimasukin ke mobil, ya. Orangnya badannya tegap-tegap, ya, ternyata intel, ya, intel, dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, begini. Kemudian didatangkanlah lurah setempat, didatangkan juga tokoh, didatangkan juga preman-preman yang kemudian mereka menginginkan, preman yang dibayar oleh tokoh setempat yang menginginkan kegiatan itu ditutup. Ini awal-awal ngerintis, ya, sekarang alhamdulillah sudah besar tempatnya, pesantrennya sudah besar.
Baik Ibu. Ternyata di sidang gitu ya. Di sidang di kantor polisi itu ada juga tentara apa Babinsa namanya atau apa. Ya beliau hanya nunduk saja, meminta dan terus meminta kepada Allah, ya Allah kalau engkau ridho apa yang aku lakukan ini, selamatkan aku dari makar mereka. Barakallahu fikum. Baik, akhirnya kemudian polisi bertanya kepada semua pihak yang ada di situ. Dan Masya Allah, ternyata lurah yang datang itu kenal sama Ustadz Fulan ini. Beliau mengenalnya. Karena ternyata ya di antara yang belajar ngaji ke Ustadz itu ya lurah ini. Pak lurahnya. Pak lurah atau Pak camat begitu. Loh, Ustadz ada di sini. Kenapa? Ya Pak, nanti dengerin saja. Saya sedang disidang di sini. Dan yang ajibnya lagi, ibu yang dirahmati Allah, itu preman-preman yang dibayar sama sebagian ada satu tokoh itu, ternyata kenal akrab sama ustadznya. Ya. Akhirnya kata Pak Polisi, ya dari Pak Lurah dulu. Gimana Pak Lurah? Ini tentang Ustadz Fulan ini dengan kegiatannya. Loh, itu ustadz saya belajar ngaji ke dia. Ya. Anak saya juga belajar ngaji ke dia. Akhirnya terus preman itu ditanya, ya, gimana? Ya, ini tentang ustadz ini dan kegiatannya. Ya semua kan tidak bisa bohong ibu. Wong mereka ini orang-orang yang akrab. Ustadznya kenal dengan premannya, ustadznya juga kenal dengan lurah dan camatnya. Akhirnya semua menjawab, semua berkomentar testimoni yang baik tentang Ustadz Fulan ini. Akhirnya ya sudah diputuskan, berarti nggak ada masalah ini. Apa yang dipermasalahkan? Nggak ada masalah. Lihat ibu, saat terjepit seperti itu, saat sulit seperti itu, Allah memberikan pertolongan. Begitu kan? Artinya apa? Ya kalau kita di jalan Allah, yakinlah bahwa pertolongan itu pasti datang. Kalau kita di jalan Allah, pertolongan itu pasti datang. Jadi rapat itu keputusannya sudah nggak ada masalah ini. Apa yang dipermasalahkan? Gitu. Barakallahu fikum. Ya kebayang gitu kalau kemudian si tokoh yang ingin membubarkan ini nyewa premannya bukan itu begitu. Tapi demikianlah pertolongan Allah. Dia nyewa preman, ternyata premannya akrab sama ustadznya. Lo mau berkomentar bagaimana? Gitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak kisah-kisah ajaib ini. Ya seputar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di antara kita saja mungkin pasti ada yang pernah mengalami seperti itu. Barakallahu fikum. Dan tidak mesti besar gitu ya pertolongan itu. Tidak mesti besar. Kadang yang mungkin kita anggap kecil, tapi karena kita sedang terjepit, sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Ya. Barakallahu fikum. Kami pribadi pernah mengalami itu, ibu. Awal-awal nikah tidak punya duit sama sekali buat makan. Tiba-tiba datang kakak ipar dan tiba-tiba ya ngasih uang 50.000. 50.000 di kampung itu ibu bisa buat makan tiga hari. Ya. 50.000. Ya. 5.000 itu sudah bisa beli tempe, sudah bisa beli sayur sekaligus dengan bumbu-bumbunya. Jadi kalau dapat 50.000 ya 3 sampai 5 hari masih bisa makan. 50.000 yang mungkin di masa ini secangkir kopi aja bu, ya kan ibu? Mungkin ibu-ibu di sini pernah ada yang beli kopi satu cangkirnya 50.000, gitu ya. Di 2008 50.000 masih gede, kan begitu ya? Masih gede. Apalagi yang hidup di kampung. Ya. Nilainya tidak besar, tapi mungkin bagi orang yang sedang terjepit itu menjadi besar. Dan lebih besar lagi kuasanya Allah itu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Ya apapun itu. Ya yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Yang penting kita ada di jalan Allah. Ya. Tidak ada solusi pun kita kemudian merasa tenang karena kita pasrah kepada Allah secara totalitas. Itu sejatinya sudah pertolongan. Ya. Orang sedang kondisi kepepet, terjepit, kok tenang. Itu pertolongan bukan Ibu? Pertolongan. Karena banyak orang yang sedang susah, sedang sulit terjepit, dia nggak bisa tenang. Ya tidak? Banyak orang begitu. Maka ketika Allah menganugerahkan ketenangan, itu sejatinya sudah pertolongan. Adapun solusi dari masalah itu sejatinya bonus saja. Ketenangan itu juga sudah merupakan pertolongan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ayat terakhir. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Taib. Ada dua pelajaran bisa kita ambil di sini. Pertama, di antara tujuan dari adanya kaum yang Allah binasakan dan Allah selamatkan adalah pertama menjadi tazkirah, menjadi ibrah, pelajaran berharga bagi orang-orang yang datang kemudian. Begitu. Jadi cerminan kisah para nabi dan rasul bersama dengan kaumnya yang kemudian yang dibinasakan dan ada yang diselamatkan. Jelas ini bagi kita yang datang belakangan, yang datang kemudian menjadi ibrah, menjadi cerminan. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Atau tujuan yang kedua, yakni supaya telinga orang-orang yang beriman kepadanya dapat mendengar, selanjutnya mengingat, selanjutnya menghafal, selanjutnya mengerti maksudnya. Apa sebetulnya maksud daripada cerita-cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran ini? Kan begitu. Dan berikutnya tentunya mengambil manfaat dari wahyu yang diturunkannya, juga mengamalkan wahyu tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, dari pesan-pesan yang dibawa oleh wahyu tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelas ya, kisah-kisah itu menjadi ibrah bagi kita. Kemudian pelajaran terakhir, mempergunakan hati dan telinga, ya termasuk mata, merupakan wasilah, sarana untuk mendapatkan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat. Ya kita dapat ilmu itu wasilahnya apa diantaranya, Bu? Ya punya pendengaran yang baik, punya penglihatan yang baik, atau minim-minimnya hati yang baik, ya menjadi wadah dari ilmu. Allah sebutkan di surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lahu qalbun, memiliki hati, tempatnya akal bagi manusia. Kemudian au alqas sam'a, peringatan juga bagi yang menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, sedangkan dia menyaksikannya. Nah ini 3 wasilah dapat ilmu. Hati yang bersih, jelas ini menjadi wadah bagi ilmu. Ilmu tidak akan mungkin bersemayam di hati yang kotor. Kemudian syahid, syahid itu maksudnya kita hadir. Ya hadir. Kita melihat dengan mata dan kita mempergunakan telinga dengan sebaik-baiknya. Jadi mata dan telinga itu pintu gerbang hati. Kalau yang dilihat, didengar itu yang baik-baik saja, insya Allah inputnya ke hati jadi baik.
Tapi kalau yang dilihat, yang didengar itu yang buruk-buruk saja, maka hati kita bisa kecolongan. Maka perhatikan mata, perhatikan telinga. Rawat, pelihara, dan jaga. Baik secara hisiah ataupun secara maknawiyah. Ya, secara hisiah jaga kesehatannya. Jaga kesehatannya. Kesehatan mata, kesehatan telinga. Ya, sampaikan ada fakultas kedokteran, jurusan apa, Bu? THT, spesialis THT. Telinga, hidung, dan tenggorokan. Barakallahu fikum. Ini penting ya, penting untuk diperhatikan. Tenggorokan ya alat kita komunikasi. Ibu kalau dengar ceramah ustadznya batuk-batuk kan tidak nyaman, gitu ya. Apalagi yang ceramahnya, gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Mata juga demikian, telinga juga demikian, gitu ya. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi secara maknawiyah. Jaga mata dan telinga itu untuk selalu taat kepada Allah. Jangan dipakai maksiat. Ya, supaya Allah jaga. Supaya Allah jaga. Ada yang sudah berkacamata, Ibu? Tebal apa tipis? Nah, itu dijadikan bahan renungan. Saya plus Ustadz, gitu. Saya minus, gitu. Tidak bisa lihat jarak dekat, harus jarak jauh. Ada yang tidak bisa lihat jarak jauh, dia lihatnya harus dekat. Saya kalau lihat tulisan berbayang, Ustadz. Nah, apa yang berbayang itu, Bu? Silinder atau apapun itu istilahnya, gitu ya. Sampai lihat suami saja remeng-remeng, gitu ya. Kecuali kalau tanggal muda. Jadi jelas banget itu wajahnya suami, gitu. Barakallahu fikum. Nah, ini dijaga, ya, dijaga. Sering melihat mushaf, begitu ya. Sering dipakai membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Maka insya Allah hati kita juga terjaga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.